Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di Kemnaker. Bersama saya Olive selaku host, dan ada 5 narasumber yang siap berbagi insight. Yuk kenalan dengan mereka. Saya Adit, fokus di bidang evaluasi pelaporan. Hai, saya Dini dari bidang pelatihan dan pengembangan vokasi. Halo, saya Iksan, concern di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Halo, saya Ida dari pengelolaan SDM ASN. Halo teman-teman, saya Rizka, fokus di kerjasama internasional dan kolaborasi lintas sektor. Baik, kita sudah berkenalan dengan semua rekan-rekan di Kemnaker, maka kita mulai. Kita mulai dengan good practice di Kemnaker ya. Apa sih yang bisa jadi contoh nih di Kemnaker? Saya akan coba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Olivia ini. Pertama, di kemitraan internasional itu, Kementerian Ketenagakerjaan dengan pihak luar negeri, ini biasanya meningkatkan kualitas SDM, tenaga kerja, terutama dalam menghadapi globalisasi. Bukan cuma soal MOU, tapi juga bagaimana kita membuka pintu transfer teknologi, pelatihan vokasi, dan penempatan tenaga kerja lintas negara. Menambahkan contoh lainnya juga, itu ada alumni pelatihan BBPV Semarang yang meraih Medallion of Excellence bidang fashion teknologi di World Skills ASEAN Manila 2025. Nah, ini adalah bukti bahwa pelatihan vokasi kita itu bisa bersaing di level internasional dengan sistem pelatihan yang adaptif, instruktur yang tersertifikasi, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan instruksi industri. Wah, bagus sekali. Nah, tapi kalau dari bad practice-nya di Kemnaker ada contoh apa sih? Oke, baik. Kalau untuk di back practice, ini di Kemnaker, salah satu contohnya, ini ada pungli dalam pengurusan sertifikat K3, tarif resminya itu 275.000, bisa melonjak jadi 6 juta. Ini bukan soal uang ya, tapi soal rusaknya integritas ASN. Kalau kita bisa melihat kasus lain, itu ada kasus TKA ilegal yang nggak kalah parah. Di Morowali misalnya, ada ditemukan 37 TKA tanpa rencana penggunaan tenaga kerja asing. Bisa kalau kadaluarsa dan jabatan nggak sesuai izin. Banyak polemik muncul, mulai dari dugaan perizinan yang longgar, pengawasan yang lemah, hingga alih fungsi penggunaan tenaga kerja lahannya TKI dengan alasan upah yang jauh lebih murah. Baik, kalau dari good practice yang tadi udah kita bahas, apa nih kunci keberhasilannya? Oke, saya akan mencoba menjawab ya Mbak ya. Pada kerjasama internasional itu sendiri, kuncinya adalah diplomasi yang kuat dan kemampuan membaca kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, baik industri lokal maupun global. Dalam pelaksanaan kerjasama, dasar hukum yang digunakan merujuk pada Permenaker 19 tahun 2024. Di situ kita di situ adalah pedoman bagi kita untuk melaksanakan eh, perjanjian kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Lalu kemudian untuk yang program BBPV tadi ya sebagai good practice, nah menurut saya itu sudah dirancang dengan sangat baik dan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik yang intensif ya menurut saya ya. Peserta juga dilatih untuk menguasai setiap detail dalam bidang fashion teknologi mulai dari desain, pola, hingga proses produksi, sehingga membuat mereka memiliki bekal yang kuat saat berkompetisi. Begitu Mbak Olive. Ya, untuk dukungan sistem merit ASN juga penting, karena instruktur dan pengelola pelatihan dipilih secara kompetensi. Kita harus sadar, smart government itu nggak bisa jalan kalau ASN sendiri nggak kompeten. Praktik baik harus didokumentasikan, dijadikan role model, dan disebar lewat mentoring lintas unit. Tapi itu nggak cukup. Harus ada sistem merit yang tegas biar ASN yang kompeten dapat ruang, bukan
yang dekat atau yang bukan yang dekat sama atasan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Mbak. Lalu bagaimana cara menularkan praktik baik ini ke unit lain? Kalau kita bisa melihat, BBPV Semarang ini bisa jadi mentor buat balai-balai pelatihan lain. Mereka bisa berbagi ilmu, mulai dari kurikulum, metode pelatihannya bagaimana, sampai cara mengelola fasilitas lainnya. Best practice yang mereka punya itu harus bisa disebar ke seluruh Indonesia, biar semua balai bisa naik level. Lalu juga untuk kerjasama internasional kayak yang dimention oleh Mbak Rizka tadi, menurut saya itu bisa diperluas lewat program pertukaran tenaga ahli ya, agar ASN dan instruktur kita juga ikut naik kelas. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak. Sekarang kita akan bahas bad practice. Apa penyebab kegagalannya ya? Kalau untuk dari penyebab kegagalannya ini sertifikasi ketiga ini sering bermasalah karena sistem belum terintegrasi, monitoringnya lemah, dan kadang juga ada praktek pungutan juga karena prosesnya manual ya, minim transparansi dan pengawasan internalnya lemah, gitu sih. Dan untuk penggunaan TKA, penyebab utamanya itu kurangnya pengawasan lapangan, serta regulasi yang belum sinkron antar unit. Jadi, ini juga bisa akibat dari lemahnya koordinasi antar unit dan minim skill ASN dalam verifikasi dokumen. Baik, izin menambahkan juga ya, selain itu adanya minim transplantasi data TKA untuk membuat publik mudah curiga. Terima kasih. Baik, lalu bagaimana cara mencegah agar tidak terulang kembali? Paling untuk penerbitan sertifikasi K3 perlu dilakukan secara digitalisasi penuh, mulai dari proses sertifikasi, log audit otomatis, dan adanya sistem reward punishment yang tegas. ASN juga harus tunduk pada sistem, bukan main kuasa, mentang-mentang dia punya pimpinan atau jabatan, jadi bisa sewenang-wenang gitu sih. Baik, ini juga perlu ya untuk audit berkala agar tidak ada pungutan liar seperti itu. Untuk tambahan, apalagi untuk TKA ini, harus ada sistem pelaporan online sih, menurut saya, yang bisa diakses oleh publik sehingga lebih transparan. Baik, Mas Mbak. Kemudian alternatif terbaiknya apa ya? Mungkin saya bisa memberi saran ya untuk TKA ini. Kita bisa kembangkan super apps untuk sertifikasi dan pelatihan. Ini juga termasuk untuk di K3. Jadi super apps-nya tergabung antara sertifikasi K3 dan TKA. Jadi itu dikembangkan super apps sehingga semua proses K3 maupun TKA itu bisa terintegrasi. Bangun dashboard lintas kementerian, latih ASN jadi investigator digital, dan libatkan daerah serta serikat pekerja dalam pemantauan. Nah, karena kan Smart ASN itu harus adaptif dan lintas fungsi gitu, Mbak. Izin menambahkan juga, ini pentingnya dorongan transfer knowledge wajib dari TKI itu sendiri ke tenaga lokal sebagai syarat izin kerja ya. Terima kasih. Baik, selain itu juga lakukan kolaborasi dengan serikat pekerja sebagai mitra pengawas juga, gitu. Baik, Mas Mbak. Kalau misalnya dilihat dari sisi manajemen ASN, apa yang bisa dipetik? Untuk dari sisi manajemen ASN, sistem merit menurut saya harus diperkuat lagi ya, terutama pada bidang-bidang pelatihan vokasi dan pengawasan. Itu sih fokusnya di situ, lalu bisa ditambahkan dengan kerjasama internasional ya. Eh, Kalau kita melihat dari SDM-nya ya, profesional ASN itu merupakan kuncinya sih. ASN harus punya integritas dalam mengelola masalah sertifikasi K3 tadi maupun izin TKA atau tenaga kerja asing. Kemudian kalau lalu dari sisi Smart ASN-nya bagaimana? Kalau ini menurut saya udah pasti ya, itu tuh ada digitalisasi, proses sertifikasi, terus perizinan itu mutlak banget diperlukan menurut saya.
Ya, selain itu juga ASN harus inovatif untuk mencari cara baru mencegah pelanggaran TKA itu sendiri ya. Tambahan lagi, ini tentunya juga adanya kolaborasi internasional dan lintas unit, jadi ciri Smart ASN yang adaptif ya. Baik, kalau begitu akan saya simpulkan, berarti di podcast ini mengenai good practice-nya ada terdapat kerjasama internasional dan prestasi alumni pelatihan vokasi di level ASEAN. Kemudian juga untuk bad practice-nya terdapat sertifikasi K3 yang belum optimal dan penggunaan TKA tenaga kerja asing yang sering menimbulkan polemik. Untuk solusinya ada di digitalisasi, sistem merit, pengawasan ketat, serta kolaborasi lintas sektor. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir hari ini. Semoga obrolan ini menginspirasi kita semua untuk terus mewujudkan smart governance di Kemnaker. Sampai jumpa di episode berikutnya.